Mengapa kurikulum perlu berubah? Perkenalkan, nama saya Hanifah Ramwati Rahman, guru biologi di SMKS Bina Harapan, Sumedang. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan aksi nyata saya pada pelatihan mandiri kurikulum Merdeka di platform Merdeka Mengajar. Nah, kira-kira mengapa ya kurikulum perlu berubah? Sebelum kita mengetahui alasan mengapa kurikulum perlu berubah, kita kenali dulu apa itu kurikulum. Kurikulum merupakan keseluruhan pengalaman belajar murid dari awal sampai dengan akhir. Kurikulum juga berfungsi sebagai pedoman dan acuan untuk proses belajar. Nah, ketika kita berbicara terkait proses belajar, maka di dalamnya tentu ada pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, yang dimaksud dengan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kekuatan kodrat. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan kekuatan kodrat? Nah, kekuatan kodrat pada anak-anak ini merupakan potensi murid. Potensi murid ini muncul dari karakteristik murid yang beragam. Nah, karakteristik yang beragam memunculkan potensi murid yang beragam pula, sehingga kebutuhan setiap murid pun beragam. Untuk memaksimalkan potensi murid ini, kita membutuhkan sesuatu yang mendukung dan memenuhi kebutuhan murid. Pertanyaannya, apakah kurikulum yang sekarang sudah berhasil untuk memaksimalkan potensi murid sesuai dengan kebutuhannya? Inilah yang menjadi dasar mengapa kurikulum perlu berubah. Selain itu, dunia ternyata terus-menerus berubah. Mulai dari isu-isu kekinian, seperti misalkan perubahan iklim global, seperti yang kita rasakan sekarang, ada gelombang panas di mana-mana. Nah, ini merupakan isu-isu kekinian yang akan menjadi tantangan murid di masa depan. Selain itu juga terkait revolusi industri, mulai dari industri nasional, industri multinasional, industri internasional, ini menjadi satu tantangan tersendiri. Selain itu, terkait teknologi digital. Di saat pandemi, kita sudah merasakan perubahan terkait teknologi digital. Kita tiba-tiba menggunakan teknologi digital. Nah, perubahan-perubahan ini terus berjalan sampai dengan sekarang dan akan menjadi tantangan bagi murid di masa depan. Selain itu, ada yang kita kenal sebagai transformasi budaya, baik budaya lokal, budaya di Indonesia sendiri, maupun budaya luar yang mungkin bisa kita adaptasi tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya sejati di negara kita sendiri. Nah, inilah menjadi isu-isu kekinian yang menjadi tantangan bagi murid kita di masa depan. Jadi kira-kira kenapa ya kurikulum perlu berubah? Yang pertama adalah karena untuk membantu murid menghadapi tantangan, isu-isu kekinian, seperti tadi yang disebutkan. Kemudian juga perlu berubah agar sesuai konteks dan zamannya murid. Kurikulum dibuat untuk murid, sehingga harus sesuai konteks dan zaman murid di mana murid itu berada sekarang. Sehingga kurikulum perlu disesuaikan. Kemudian juga sesuai kebutuhan. Seperti tadi, kebutuhan ini perlu disesuaikan agar potensi anak bisa maksimal. Yang tentunya alasan terakhir adalah memaksimalkan potensi murid. Nah, mengapa ya kurikulum ini perlu berubah? Selain alasan-alasan yang sudah disebutkan tadi, perlu kita ingat bahwa kita perlu kurikulum yang relevan sesuai kebutuhan dan kontekstual agar potensi murid bisa maksimal, agar murid bisa menghadapi tantangan, agar murid bisa hidup sesuai konteks dan zamannya. Nah, apakah kebutuhan ini atau memaksimalkan potensi ini hanya tugas murid? Tentu, murid adalah peran utamanya. Lalu siapa yang bisa mendukung murid? Kita mengenalnya dengan istilah pilar pendidikan, mulai dari sekolah, guru, kemudian juga masyarakat, dan tidak lupa orang tua. Maka ketiga pilar ini perlu berkolaborasi untuk bisa memaksimalkan potensi murid, untuk bisa memaksimalkan kekuatan kodrat pada anak-anak. Nah, Bapak, Ibu guru hebat perlu
kita ketahui bahwa kurikulum dibuat untuk murid. Pendapat, kebutuhan, hasil belajar, kepentingan murid digunakan sebagai rujukan utama dalam pengembangan kurikulum. Sehingga tadi, kurikulum perlu relevan, sesuai kebutuhan murid dan juga kontekstual. Bapak Ibu guru hebat, mari terus belajar dan berubah ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu bisa memberikan feedback kepada saya melalui bit.ly/aksi nyata kurikulum merdeka. Nah, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya paparkan hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Jangan lupa bahagia, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.